Selamat malam, Kilas Nusantara Malam kembali hadir ke hadapan Anda dengan 3 berita terkini untuk menemani waktu istirahat Anda. Kita awali dengan berita Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang meninjau pembelajaran tatap muka terbatas di Pondok Pesantren Darun Najah, Jakarta. Kunjungan Wapres untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan secara ketat di lingkungan pesantren. Kemudian Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) menyambut baik upaya pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan menyiapkan sejumlah skenario, termasuk menggelar uji coba perkuliahan di awal semester ganjil 2021-2022. Dan pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua memberikan beasiswa pendidikan kepada 1.436 mahasiswa orang asli Papua untuk 12 perguruan tinggi di bumi cendrawasih. Pemirsa, segera kita jelang berita selengkapnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di Pondok Pesantren Darun Najah, Jakarta pada Kamis 2 September. Tinjauan ini untuk memastikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 diterapkan secara ketat. Sesuai dengan aturan pemerintah, wilayah yang menerapkan PPKM level 1 hingga 3 dapat mulai melakukan PTM secara terbatas dengan prokes ketat. Pembelajaran tatap muka dan memenuhi termasuk daerah yang boleh membuka. Positivity rate-nya juga sudah terjadi di Jakarta, kita harap juga di daerah lain levelnya turun dari level 4 ke level 3 sehingga terjadi kelonggaran-kelonggaran satu daripada Ponpes Darun Najah membekali para santrinya yang akan kembali mondok dengan buku panduan kenormalan baru. Terkait vaksinasi, Ponpes Darun Najah telah mengadakan vaksinasi dosis 1 dan 2 untuk para guru, administrator, dan karyawan yang berjumlah 365 orang. Sebanyak 949 santri pun telah divaksinasi. Dari total 2.433 santri, tercatat sebanyak 2.086 orang sudah kembali ke pesantren, sementara 347 lainnya masih mengikuti pembelajaran jarak jauh. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. dari wabah itu sesuatu. Mekanisme pembelajaran tatap muka di tingkat perguruan tinggi mendapat respons positif dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI wilayah Provinsi Banten. Ketua APTISI wilayah Banten yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Raharja, Abbas Sunaria, saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis 2 September menyebutkan uji coba pelaksanaan perkuliahan secara tatap muka harus dilakukan dan setiap kampus harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, termasuk mahasiswa harus sudah divaksinasi. Coba melalui dosen masing-masing, kan dosen punya bimbingan tuh, ya, bikin share group, wajib gitu. Nanti boleh itu ikut ini Pak, kelas itu, ya, uji coba harus syaratannya vaksin. Kalau belum divaksin, saya bilang jangan. Saya bilang gitu. Sementara itu, Wali Kota Tangerang Arif Wismansyah ditemui di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang menyatakan pihaknya tengah menggelar sentra vaksinasi bagi pelajar dan mahasiswa. Ia pun mengharapkan kekebalan komunal dapat segera terbentuk di Kota Tangerang. Dalam rangka persiapan tatap muka, yang paling penting adalah protokol kesehatan. Ya, masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Ya. Yang kedua ini adalah ya kekebalan komunal yang harus ada di sekolah-sekolah, gurunya, pengelola sekolahnya, termasuk anak-anaknya. Vaksinasi massal yang digelar Pemkot Tangerang menjadi salah satu cara agar pembelajaran tatap muka dapat segera dilakukan. Mengingat ada 16.000 dosis vaksin yang disediakan Pemkot dalam 2 hari terakhir ini untuk para pelajar dan mahasiswa di Kota Tangerang. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Guna meningkatkan daya saing sumber daya manusia atau SDM khususnya orang asli Papua, pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Papua melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur Papua dengan 12 perguruan tinggi yang ada di Jayapura, Kamis 2 Agustus, yang berlangsung di Gedung Negara Dok 5 Jayapura. Staf ahli Gubernur Papua Triwondo Purnomo mengatakan banyak anak Papua memiliki kemampuan akademik yang cukup baik, namun mereka harus berusaha keras mencari kerja tambahan untuk biaya pendidikan. Pemerintah daerah merasa prihatin dan bertanggung jawab untuk membantu anak-anak Papua memberikan beasiswa pendidikan. Bahwa dengan adanya penandatangan nota kesepahaman pada hari ini, mari kita sama-sama melakukan pengelolaan yang baik, pengawasan yang baik di dalam rangka mewujudkan
anak-anak Papua yang memiliki kualitas kompetensi daya saing. Untuk sama-sama mari kita wujudkan visi Papua, yaitu Papua bangkit, mandiri, dan sejahtera yang berkeadilan. Sementara itu, Kepala BPSDM Papua Aryoko F. Rumaropen menjelaskan pemerintah Provinsi Papua telah memberikan beasiswa kepada putra-putri orang asli Papua dari tahun 2009 hingga 2020 untuk studi di dalam dan luar negeri sebanyak 1.884 orang. Penerima beasiswa dalam negeri 1.158 orang dengan lokasi 19 kota di Indonesia pada 101 perguruan tinggi. Dalam rangka meningkatkan daya saing sumber daya manusia, khususnya orang asli Papua, sejak tahun 2009 sampai dengan 2020, pemerintah Provinsi Papua telah memberikan beasiswa kepada putra-putri orang asli Papua untuk studi di dalam dan di luar negeri, penerima bantuan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua. Dalam rangka mendukung program pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa asli Papua di dalam dan luar negeri, pemerintah Provinsi Papua mengajak Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di Bumi Cendrawasih agar dapat memprogramkan pemberian beasiswa bagi warga asli Papua. Selama ini sumber pembiayaan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa Papua berasal dari Dana Otonomi Khusus Papua. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, berita dari Papua tadi mengakhiri rangkaian Kilas Nusantara hari ini. Kami akan kembali hadir esok hari diawali dengan program Kilas Nusantara pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.